Ya, apakah orang Kristen itu punya banyak uang, boleh nggak? Luar biasa ya. Kalau pendeta punya banyak uang, boleh nggak? Yes. Ya, orang Kristen kaya boleh nggak? Pendeta kaya boleh nggak? Haleluya. Ya iyalah, pendeta itu harus diberkati. Kalau enggak kan ada orang datang, Bu, doakan saya, Bu. Saya ini terbelenggu masalah hutang piutang. Kalau saya ini kan dulu dikejar debt collector kan. Karena nggak bisa bayar utang. Bayangkan kalau jemaat datang suruh saya doakan. Ya, terus saya doakan dalam nama Yesus. Ya, terobosan keuangan. Terus setan bilang, lu aja nggak terobos. Kau aja dikejar debt collector, bagaimana mau doakan? Jadi kita harus diberkati. Jadi kaya boleh nggak? Boleh. Tapi jangan menjadikan tujuan hidup kita itu menjadi kaya. Amin. Itu bukan tujuan hidup. Kaya itu bukan tujuan hidup. Ya. Yuk kita buka dulu bersama supaya saudara yakin ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat 10. Ayat 7 berkata begini, baca 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ingat satu fakta yang pertama bahwa kita ini lahir nggak bawa apa-apa. Semua setuju? Atau ada di sini yang lahir sudah pakai kalung 20 gram? Kalung emas gitu ada? Nah, kau bawa ajaib berarti. Tidak ada, kita datang telanjang, bahkan kita pulang pun mati tidak akan membawa. Tapi saya punya emas 30 kilo loh Bu. Kalau kau punya emas 30 kilo, kau mati, tidak mungkin anakmu kubur itu emas bersama kau. Amin. Ya, dia pasti ngomong enak aja, ini kan emas bisa dijual. Ya, orangnya aja dikubur, harta, berlian, emas semua ditinggal buat yang hidup toh. Jadi kita ini datang, tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Lalu fakta yang kedua berkata apa? Asal, ayat berikutnya, asal ada makanan dan pakaian, apa? Kurang. Oh cukup, biasa aja Pak, nggak usah emosi. Memang ini ayat ekstrim. Ya, jangan emosi Bapak ya. Cukup, ya, asal ada makanan dan cukuplah. Hari ini siapa yang nggak ada makanan? Nanti saya traktir di bawah. Ya, ada makanan atau tidak? Ada kan? Pakaian ada? Maka bersyukurlah. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kita semua masih bisa makan hari ini. Ya, kita semua punya pakaian hari ini. Ya, jadi jangan tidak bersyukur. Ya, itu dulu yang Alkitab bilang. Ini ekstrim sih. Asal ada makanan, pakaian cukup. Yang bikin kita stres itu kan Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada apa tahun ini? Pada makanan yang berlimpah-limpah. Tapi orang Kristen itu suka menentang arus. Suka menentang firman. Alkitab cuma bilang, Tuhan beri kami pada hari ini makanan yang Kenapa kita jadi stres? Karena kita mikirin 10 tahun ke depan. Benar apa benar? Doa Bapa kami mengajarkan itu. Yesus berkata juga, kesusahan sehari cukup untuk besok ada kesusahannya sendiri. Tapi orang Kristen kesusahan 10 tahun dia borong. Ya Pak ya? Anak mau kuliah masih 10 tahun, udah mikirin cekot-cekot. Memori otakmu itu kecil. Jangan kau masukin semua di memori otak, nanti jebol, kena stroke. Amin. Hidupi firman Tuhan aja. Ya, lalu ayat yang berikutnya ini luar biasa juga. Baca dengan suara yang keras. Tetapi ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Dan siapa yang ingin kaya? Masih ada yang belum bertobat. Ya, kita menjadi kaya boleh, tapi bukan tujuan hidup dan jangan pengen kaya. Yesus berkata, carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan, itu bonus. Bonus, bukan berarti kita gak kerja. Lakukan pekerjaanmu sebagai ibadahmu. Kejar perkenanan Tuhan. Tiba-tiba kau gak tahu, Tuhan berkati pekerjaan. Karena engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebaliknya sekarang ini kan dunia itu, apalagi di sosial media, anak-anak muda sekarang itu otaknya itu dicuci. 3 cara menjadi kaya. 1 tidur, 2 mimpi, 3 gila. Ya enggak? Kau lihat-lihat terus itu motivator punya kata-kata. Ya, jadi tanya apa kabar? Ya baik sih ya. Yang lalu kan yang lalu itu kan saya makan sendiri, tidur sendiri, kerja sendiri. Sekarang sudah ada perkembangan ngomong-ngomong sendiri dan ketawa-ketawa sendiri. Sudah jadi gila. Anak muda sekarang dipacu untuk kaya. Untuk kaya. Padahal Alkitab tidak menganjurkan kita ini punya tujuan untuk menjadi kaya. Yesus berkata, jangan kau cari apa yang hendak kau makan, apa yang hendak kau pakai, karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan, kita suka kebalik-balik. Kita ikut seminar menjadi kaya. Kita ikut seminar bagaimana mengembangkan bisnis. Tapi kita gak pernah ikut seminar bagaimana membangun karakter, mencari perkenanan Tuhan. Kalau kita berkenan, Tuhan bisa buka semua jalan. Saya dan suami sampai detik ini, kita kalau di mobil, di rumah, selalu ngomong gini, kita tuh gak pernah nyangka ya, Tuhan bawa kita di keadaan seperti ini. Kita tidak nyangka dan tidak ada usaha dari kita. Kita hanya melakukan sehari demi sehari apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau. Tiba-tiba kita melihat seperti ini. Itu tangan Tuhan. Kita memulai YouTube bukan dengan peralatan yang miliaran. Cuma pakai HP. Kalau bisa sampai seperti hari ini, itu semua karena anugerah. Ya, kau sebagai sales, kau kerja aja, rajin, kejar perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Tiba-tiba, ya orang telepon, saya butuh rumah 10 nih ya, cariin. Kita nggak pernah tahu jalan Tuhan memberkati kita. Dan bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Amin, saudara. Saya ini loh mengalami, saudara. Saya mengalami. Soal cinta uang itu soal sikap hati. Alkitab bilang mereka yang ingin kaya. Yang pertama jatuh. Dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau pencobaanmu banyak, jangan kau salahkan Tuhan. Pasti kau lagi pengen kaya. Ya, ini sudah satu paket. Paketnya orang ingin kaya apa? Jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam jerat, dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan, masuk dalam keruntuhan, dan terakhir ngeri loh ayat ini, ngeri. Kenapa? Orang kalau pengen kaya, dia menghalalkan segala cara. Makanya Yesus bilang, kamu gak bisa mengabdi pada 2 tuan, pada Allah dan pada Mammon. Karena engkau pasti akan mencintai yang satu dan engkau akan mengabaikan yang lain. Makanya kita lihat orang kalau sudah dibutakan, pengen kaya, ya dia jadi ani-ani, jadi peliharaan om-om. Ya, naik mobil mewah di foto, puji Tuhan, berkat Tuhan. Padahal berkat om. Dia sudah tidak bisa membedakan mana dosa, mana berkat. Dia udah gak bisa bedakan mana dosa, mana kutuk, mana berkat. Udah buta mata rohaninya. Ya, foto di apartemen, puji Tuhan, berkat Tuhan. Ya, dia pikir itu berkat dari Tuhan, padahal dari om. Ya, benar nggak saudara? Ya, boti-boti, homo-homo jadi peliharaan. Jalan-jalan ke Eropa, puji Tuhan, berkat Tuhan, padahal berkat om juga. Banyak yang begini, dia sudah tidak bisa bedakan. Saya sering lihat di Instagram nih lo, lihat deh. Ani-ani ini, Adel, Padel, Ani-ani Padel, Anes, Ani-ani Tenes. Ya, semua dimasuki kan nih dunia-dunia ini, ani-ani ini jangan. Berkeliaran di dunia padel, tenis, golf, bapak-bapak hati-hati.
Ya, dan orang tuh sudah dibutakan, udah nggak tahu mana berkat, mana kutuk, mana dosa. Semua ditelan aja. Bahaya kalau orang pengen kaya. Semua dimakan, saudara. Bukan uangnya juga dimakan. Utang nggak bayar. Ini orang-orang pengen cepat kaya. Tapi dia tidak pernah mencari perkenanan Tuhan. Firman Tuhan tuh nggak pernah bohong. Kalau kita mengejar perkenanan Tuhan, Tuhan buka jalan. Tapi banyak orang tidak siap waktu diproses. Waktu susah, tidak siap. Menghalalkan segala cara. Kita bisa memilih kok untuk tetap bertahan dalam firman. Sampai pada waktunya Tuhan. Waktu dia lihat hatimu sudah siap. Bagi Tuhan mencurahkan berkat itu. Terlalu mudah, saudara. Karena Tuhan yang punya segalanya. Tapi kita suka mau nolong Tuhan. Ya, kita suka mau bantu Tuhan. Jangan. Lalu ayat yang berikutnya berkata di sana. Akar dari dikatakan apa? Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari menyiksa dirinya dengan berbagai demi memperoleh uang, berburu uang. Beberapa orang menyimpang dari kebenaran, dari iman, dari Tuhan. Menghalalkan segala cara. Akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Iri hati berdasar pada cinta uang. Perpecahan berdasar pada cinta uang. Berapa banyak keluarga hancur berebut warisan. Ya, orang tuanya belum mati, sudah ribut soal harta. Ya, demi harta berantem, ribut, bunuh-bunuhan, iya kan? Cinta uang itu akar dari semua kejahatan. Persinahan terjadi karena cinta uang. Ini terjadi saudara hari-hari ini. Ini berbahaya kata firman Tuhan. Nah, cinta uang itu bicara tentang sikap hati. Dan biasanya orang yang cinta uang itu mentalnya miskin. Ya, jangan bilang begini, oh cinta uang itu kan orang kaya. Enggak. Orang miskin juga banyak cinta uang. Diakui itu tidak. Semua orang bisa kena roh cinta uang. Ya. Cinta uang itu bicara soal sikap hati, mentalitas. Kalau orang cinta uang, mentalnya pasti miskin. Maunya gratisan terus. Saudara pernah lihat orang yang begini? Uangnya puluhan miliar, saudara. Tapi maunya apa-apa gratis. Suruh menabur enggak mau. Ini orang mental miskin. Saya banyak ketemu orang kaya mentalnya miskin. Ya, mental miskin. Ini orang cinta uang begini. Dia pikir dengan dia tahan berkat itu, uang itu dia nggak keluarin, dia bisa tambah kaya. Ya, saya ketemu satu orang, dia punya uang ratusan miliar. Pelitnya setengah mati. Menabur tuh nggak bisa. Akhirnya apa saudara? Tiap kali ketemu gimana kabar? Sakit kepala. Duh, sakit nih. Kemarin sudah periksa ke Singapura, habis 250 juta. Nah itu. Ya. Saya bulan lalu tuh sakit habis 1 M. Gitu. Orang-orang pelit itu duitnya akan habis begitu. Karena pelit. Ada belalang-belalang pelahap yang menghinggapi. Ya, jadi banyak yang dia alami sakit. Ya, barang di rumah orang fasik cepat rusak. Alkitab bilang. Saya dapat ayatnya. Tapi barang di rumah orang benar terlindungi. Saudara pernah lihat orang itu barangnya, ya beliin mesin cuci sama, dia udah rusak, kita punya masih bagus. Saya itu barang saya buang karena saya sudah bosan, bukan karena rusak. Amin. Itu yang benar. Tapi barang, Alkitab yang ngomong loh, barang di rumah orang fasik itu cepat rusak. Perhatikan saudara, perhatikan, jangan sampai kepelitanmu itu akhirnya ngengat dan karat menggerogoti kekayaanmu karena kau pelit. Cuma satu ciri orang cinta uang. Pelit. Lihat kanan kirimu bilang, kau pelit enggak? Kalau pelit bertobat. Ngomong, gak apa-apa ngomong. Ya. Pelit itu saudara, jangan dinormalisasi loh. Orang yang pelit itu pasti cinta uang. Ya, cinta uang. Apa dikit gak mau keluar duit, apa dikit gak mau, akhirnya habis uangmu berobat, habis uangmu digerogoti, barangmu cepat rusak. Punya mobil tabrakan. Kita nggak sadar itu semua belalang-belalang pelahap yang dikirim. Karena engkau pelit, nggak mau berbagi sama mertua pelit, sama orang tua pelit, sama ipar pelit, sama orang pelit. Maunya gratis terus.
Nggak usah angkat tangan. Saya baptis nanti kau, saya rendam 20 menit. Saudara, kalau kita ini tidak cinta uang, sikap hati kita benar. Ya itu coba uji, kalau kau pelit itu berarti kau tidak lulus. Saya selalu saksikan ini, mungkin saudara sudah beberapa ada yang dengar. Saya bersaksi dulu waktu 25 tahun yang lalu, anak saya baru 1. Ya, saya tinggal punya uang 50.000. Dulu 50.000 itu 25 tahun lalu kayak 500.000 saudara. Ya, bisa buat hidup 1 minggu. Tinggal punya uang 50.000. Jam 10 malam ada orang ketok-ketok pintu. Saya bilang sama suami, emergensi nih. Orang ketuk pintu tengah malam. Ya kalau nggak uang ya nyawa ini urusannya. Jadi saya bilang sama suami, buka dulu, buka. Ya. Suami saya buka, dilihat, baru kali ini dia ketuk pintu rumah kami. Penjual soto di samping gereja. Bukan orang Kristen, agama seberang. Lihat dulu kalau buka pintu malam-malam. Kalau orangnya yang tukang utang, tutup lagi aja pintunya. Ini tiap hari minta terus tutup lagi. Bilang berdoa kau, datang sama Tuhan. Orang yang selalu pinjam-pinjam uang, itu juga hamba uang. Cinta uang, kau tidak mengandalkan Tuhan. Orang Kristen dilarang pinjam uang. Amin. Kalau kau pinjam uang berarti kau tidak mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengerikan sekarang, apalagi kalau halo, apa kabar. Ya sudah WA begitu langsung blokir saja. Lalu saudara, dia bilang, suami saya tanya, ada apa Pak malam-malam gini? Iya Pak Daniel, saya maaf banget malam-malam saya ganggu Bapak. Anak saya demam Pak, saya mau ke puskesmas malam ini. Saya boleh nggak pinjam uang Bapak minggu depan saya ganti. Berapa? 50.000. Besok susu anak saya habis, saya tinggal punya uang 50.000. Suami saya masuk ke dalam kamar, ada Bapak tukang jual soto di luar. Kenapa? Mau pinjam uang, anaknya sakit. Berapa? 50.000. Kenapa dia tahu uang saya tinggal 50.000? Ya Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini daripadaku. Suami saya pintar lagi, langsung cari aman. Dia bilang begini, aku terserah kamu loh. Ini kata-kata yang simpel tapi menusuk. Karena kalau ada apa-apa besok, dia gak mau disalahin. Aku terserah kamu. Kalau kamu bilang kasih ya kasih, kalau enggak. Jadi saya ini bergumul, saya pusing Tuhan ya. Iblis bilang berhikmat. Besok susu anak habis. Tiba-tiba ayat itu muncul di kepala saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahan sendiri. Tapi ini tidak berlaku kalau saudara baru gajian, terus saudara pergi ke mall. Terus saudara shopping. Terus saudara bilang kesusahan sehari cukup untuk. Itu blok namanya, blok. Jangan ya nak, ya jangan. Jadi saya bilang sama suami saya, kita besok kan cuma anak habis susu. Dia kalau anak kita nggak mati juga besok kalau nggak ada susu kita kasih teh dulu. Dia kalau nggak malam ini dibawa ke rumah sakit bisa mati loh. Kasih aja kesusahan sehari cukup untuk sehari, itu yang Tuhan ngomong di hati saya. Benar ya, kasih ya kasih. Dan kalau kasih jangan berharap kembali. Amin. Supaya kau tidak kehilangan upah, supaya kau tidak jadi dosa. Kalau hatimu tidak rela, jangan pinjemin. Saya banyak kali lihat itu kalau tahun baru orang bikin status. Menyongsong tahun baru, tahun berganti tahun, utang tahun lalu belum dibayar-bayar. Ngapain kau bikin status begitu? Lebih baik kau tidak usah pinjemin daripada kau berdosa. Tidak usah ganti. Jadi suami bilang, Pak ini Bapak tidak usah ganti. Minggu depan Pak, tidak usah Pak, bawa aja. Semoga anaknya cepat sembuh. Lalu sudahlah ya, besok suami saya bilang, sore ini aku ada pelayanan. Dia main musik, saudara, main keyboard di satu persekutuan full gospel para businessmen. Lalu saya bilang, aku ikut boleh enggak? Daripada di rumah, enggak ada uang gabut kan? Ikut kamu ibadah, hati terhibur, dengar firman, bisa makan? Biasa aja. Makan gretong. Jadi diberkati jasmani rohani. Dan gak usah pikir keluar duit makan malam kan. Suami saya bilang, ya udah ayo ikut saya saudara. Duduk. Ya tiba-tiba ada pengusaha kaya, saya tahu bapak itu kaya banget.
Ya, dia orang gereja, orang pelayanan juga, dia kenal kita. Dia masuk saudara di gedung itu. Waktu dia masuk, di hati saya ada suara begini, nanti dia akan memberkati kamu. Langsung saya bilang, bertobat dalam nama Yesus, mata duitan. Kita perlu tengking diri sendiri loh. Ya, tengking dirimu. Saya bilang gara-gara gak punya uang, lihat orang kaya, muka langsung berubah jadi celengan babi. Ada orang-orang Kristen begini nih. Saudara tahu maksud saya muka celengan babi apa? Gak ada duit, ketemu orang kaya, gimana kabar? Iya, mau bayar sekolah gak ada duit. Ya, sakit mau berobat gak ada duit. Itu tuh celengan babi tuh begitu. Jangan kau jadi celengan babi. Ya, mau cari simpati manusia supaya dikasih duit, kau sudah menolak kuasa Tuhan. Terkutuk, ya. Langsung saya tengking, selama ibadah suara itu muncul terus. Nanti dia akan memberkati kamu dalam nama Yesus. Setan benar-benar. Tapi akhirnya saya gini, Tuhan, kalau ini suaramu pasti terjadi. Tapi kalau dari setan, jauh-jauh kau dalam nama Yesus. Sudah saya ibadah. Selesai itu kita makan-makan, Bapak itu lalu lalang saudara. Saya juga ya gimana ya, saya tidak datangi dia, ya saya nggak datangi dia dan bilang ini, Bapak tatap mata saya, Tuhan berfirman, Bapak harus memberkati saya. Kalau ada pendeta yang ngomong begitu sama saudara, fix, bukan pendeta, itu setan. Berkat Tuhan tidak usah direkayasa, nggak usah bilang dapat nubuatan, dapat penglihatan, suruh berkati. Jangan mau, dibodoh-bodohi. Lalu saya tunggu, enggak. Oh berarti memang tadi itu setan. Selesai semua, orang pada pulang, suami saya beres-beres keyboard. Kita mau pulang, Bapak itu panggil, Daniel Debbie sini. Iya Pak. Apa kabar kalian? Lama lu enggak ngabarin saya, enggak pernah telepon, enggak pernah SMS. Pendeta-pendeta lain tuh kalau ada butuh SMS saya tuh enggak pernah dapat SMS dari kalian. Ya Pak, kita kalau ada butuh kan menghubungi Tuhan, tidak menghubungi manusia. Iya, tapi puji Tuhan kita baik, gini-gini. Oh iya udah, saya pengen berdoa buat kalian ya. Yuk kita doa. Berkatnya doa, bukan doi. Jangan selalu mengidentifikasikan berkat dengan doi. Bisa juga doa, ya. Oh iya Pak, terima kasih kami didoakan. Setelah selesai, oh berkatnya doa. Begitu mau jalan dia bilang, tunggu. Yang mana? Tunggu. Ini Tuhan suruh saya loh. Suruh apa Pak? Semua uang yang di dompet saya suruh kasihkan kalian. Bener Pak? Iya bener. Tunggu ya, dia ambil dompetnya, dia hitung. Zaman itu, ini di dompet saya ada 750.000. Semua Tuhan suruh kasih nih. Nih saya kasih, terima ya. Terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya. Iya, jadi ini semua ya Pak. Iya, ini sudah semua ini. Terus Bapak pulang gimana? Saya pinjemin 50.000 atau gimana? Enggak Bu, saya kan ada sopir di bawah. Oh iya, saya lupa Bapak ada sopir ya. Kita kan naik motor saudara. Terus, terima kasih loh Pak sama Tuhan, jangan sama saya. Turun ke bawah, kan gedungnya di atas. Lagi turun dia bilang, tunggu. Iya, ada nomor rekening BCA enggak? Ada Pak, berapa? Enggak hafal. Harus hafal nomor rekening saudara. Karena keadaan bisa berubah, sepersekian detik. Dulu enggak hafal, sekarang hafal. 785034024 027, hafal sekarang di luar kepala. Dia tanya berapa, enggak hafal. Besok jam 8 pagi SMS ya nomor rekeningnya. Tuhan suruh saya. Tuhan yang suruh ini, saya juga heran. Kalian itu kenapa, tapi Tuhan yang tahu. Ya udah pulang. Besok jam 8:05 lah. Saya SMS dia. Saudara kalau orang minta nomor rekening jam 8, jangan jam 5 pagi kau kirim. Orang Kristen tuh biasa begitu. Jam 5 pagi dikirim, jam 7 dia tanya, sudah transfer belum? Ini model-model cinta uang, hamba uang. Mental miskin. Nggak usah ditanya. Namanya berkat tidak usah ditanya. Amin. Jam 8:05 saya kirim, Pak ini nomor BCA yang Bapak minta tadi malam. Tuhan memberkati. Sudah jangan ditanya. Jam 12 siang dia telepon. Bu di mana? Di rumah. Bisa ke bank BCA enggak? Saya mau ketemu langsung aja. Ada yang mau saya sampaikan. Saya datang sama suami di situ. Iya gimana Pak? Saya mau kasih tunai aja. Saya tidak tahu ya, tapi
Tuhan mendorong saya. Saya nggak tahu kalian sama Tuhan tuh kenapa. Tapi ini Tuhan loh. Kalian nggak pernah ngomong sama saya, tapi Tuhan yang suruh. Jadi terima kasih sama Tuhan ya. Ini tuh ada uang, Tuhan suruh saya kasih kalian 10 juta. Zaman 25 tahun lalu loh saudara, 10 juta loh. Itu kayak 100 juta sekarang. Ini saya tidak tahu tapi Tuhan suruh ya. Saya nggak tahu Tuhan lagi apa dengan kalian. Oh iya Pak, jangan terima kasih sama saya, sama Tuhan saja. Ya terima kasih Tuhan lewat Bapak sudah memberkati kami. Tuhan berkati. Saya pulang sama suami saudara, kita tuh ngobrol gini. Kalau kira-kira itu Bapak kemarin pinjam uang 50.000 dan kita enggak kasih. Mungkin kita enggak lihat mujizat ini. Karena Tuhan itu seringkali menguji hati. Tapi jangan pulang saudara, siapa yang mau pinjam 50.000 ini? Siapa? Nggak usah gitu, nggak usah direkayasa. Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Kami melihat itu, cuma punya 50 diuji sama Tuhan. Saya ini melihat bagaimana mujizat keuangan terjadi di hidup kami. Di saat-saat genting, saya tidak pernah pinjam, saya duduk di kaki Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk tolong kita. Lalu setelah itu kami terus setia melayani, setia menabur. Di tengah keadaan krisis pun menabur. Sampai akhirnya kami diberkati Tuhan. Semakin besar kepercayaan berkat, ya makin besar juga tuntutannya. Kita dikasih berkat sama Tuhan tuh bahaya loh saudara. Kenapa? Dulu kita gak punya uang, memang kita gak bisa beli. Karena gak punya uang. Setelah dikasih uang, bisa beli nih, bisa beli semua. Tapi kadang sama Tuhan enggak boleh. Nah itu lebih bahaya kalau kita nih enggak bisa setia sama Tuhan. Ada uang nih, saya mau apa aja bisa. Tapi kadang Tuhan enggak boleh loh. Enggak boleh, ini lebih berat. Waktu kami sudah diberkati baru berapa tahun lalu, kira-kira 2 tahun lalu lah. Saya ini diundang pelayanan ke Semarang. Saya dijemput sama gembalanya naik mobil besar, mobil kayak bus itu. Mau makan malam. Saya bilang, Pak, enggak ada mobil Damri lagi yang lebih besar. Pak, Bapak jemput saya. Bu Debbie minta maaf, Bu, minta maaf. Saya ada mobil satu tapi udah tua, mogok-mogok. Kadang dipakai anak gantian. Jadi ini mobil gereja, Bu. Yang buat jemput jemaat. Enggak apa-apa ya, Ibu enggak. Ya enggak juga sih, tapi agak kaget juga ya. Mobil gede banget buat jemput kita. Lalu saya bilang, kasihan ya pendeta itu ya. Iya, yaudah kita pulang saudara. Kira-kira selang 7 bulan lah. Tuhan tuh ngomong di hati saya. Saya sudah beberapa kali pelayanan ke dia, begitu terus jemputnya. Saya 7 bulan kemudian Tuhan tuh ngomong sama saya gini, kamu harus beliin pendeta itu mobil yang sama dengan wakil gembalanya. Langsung saya tengking, dalam nama Yesus, setan. Setan ini pasti setan. Nggak mungkin Tuhan, saya ini bukan pengusaha, saya tidak punya uang puluhan miliar di rekening. Ya jangankan puluhan, ya miliaran aja. Enggak Tuhan, enggak. Tuhan salah alamat, salah orang. Kamu salah orang. Enggak Tuhan, saya tengking saudara. Berhari-hari suara itu datang. Akhirnya saya nyerah, saya bilang, Tuhan tuh ngomong gini, beli mobil yang sama dengan wakil gembalanya. Saya cek mobilnya wakil gembalanya, harganya 425 juta. Menurut saudara itu mahal atau murah? Beli cilok satu Indonesia makan. Iya toh? Makan gratis. Saya bilang enggak Tuhan, tapi makin ke sini tuh hati saya enggak sejahtera. Saya bilang gini, Tuhan gini aja deh, saya akan tanya ke suami. Firman-Mu berkata, istri tunduk pada suami. Saya tahu ini pasti suami saya langsung nolak, karena suami saya ini bukan pelit, tapi perhitungan. Beda antara pelit dan perhitungan. Ya, kadang saya transfer pembangunan gereja 100 juta, dia bilang, enggak usah banyak-banyak, dibagi rata. Lah itu yang Tuhan taruh di hati saya, jangan larang-larang. Saya bilang, saya akan ngomong. Kalau suami saya bilang iya, itu berarti dari Tuhan. Tapi kalau dia bilang tidak, berarti dari syaitan. Maaf Tuhan, saya harus tunduk pada suami. Saya bilang ini, saya mau minta peneguhan. Apa? Kita nih loh, disuruh Tuhan beliin mobil Pak Gembala itu. Saya sudah cek mobilnya yang sama kayak wakil gembalanya. Itu 425 juta. Menurutmu gimana? Suami saya diam 1000 bahasa. Dia tidak bicara. Kenapa dia diam? Saya bilang, kenapa kau diam terus? Ngomong loh. Aku ini lagi minta peneguhan. Terus dia bilang gini. Aku mau pengakuan dosa ya. Apa?
Dari pertama kali kita dijemput Pak Gembala itu, Tuhan sudah suruh saya, kamu beliin Pak Gembala itu mobil. Oh jadi ternyata kamu budek. Sudah 7 bulan aku tahan katanya di hati. Tuhan bicara sama kamu. Saya bilang, oh ternyata karena kamu budek. Makanya Tuhan ngomong sama saya. Saya bilang ya kita ndak usah tunggu lama-lama. Saudara, ada orang yang mendengar kesaksian saya ini, saya lihat dia komen di YouTube gini, pendeta halu, lu bisa beliin mobil buat pendeta lain, uang dari mana? Saudara, kalau pendeta diberkati, jangan sirik ya. Ya, saya ini dapat uang dari YouTube, saya ini YouTuber. Ya, saya digaji sama YouTube tiap bulan. Kadang-kadang itu saya foto apa aja rumah, dikomen sama netizen yang berhati dengki. Enak ya jadi pendeta, kerjaannya jual ayat, punya rumah megah. Dalam hati saya jual ayat, emang lu beli berapa itu ayat? Kadang-kadang orang tuh picik saudara. Dia gak lihat waktu pendeta itu menangis, menabur dengan air mata. Firman Tuhan bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Waktu pendeta miskin, kau tidak ada. Kau bilang kau dikutuk ini pendeta ini makanya miskin. Begitu pendeta diberkati, kau bilang jual-jual ayat. Situ waras. Jangan sirik, nanti hidupmu makin terkutuk. Ya, kau enggak tahu itu pendeta dia pakai mobil, siapa tahu itu orang kasih. Jangan cepat menghakimi, nanti kau yang berdosa. Jadi saya sekalian mau jelaskan di kamera ini. Supaya orang-orang bilang, itu Bu Debbie kesaksian begitu duit dari mana? Pasti hasil jualan ayat, pret. Ya, saya ini kerja buat Tuhan. Saya digaji dari YouTube, saya ini YouTuber. Jangan curiga ya, puas. Ada orang yang komen begitu, makanya dia gak diberkati hidupnya. Karena kau gak percaya sama berkat Tuhan. Lalu saudara, saya bilang sama suami saya, kita udah gak bisa tahan-tahan loh. Ternyata Tuhan udah suruh kamu kasih. Ya bagi saya saat itu uang itu juga gede banget. 425 juta itu gede banget bagi saya. Uang saya gak seberapa. Tapi karena saya mau taat dan saya tahu Tuhan lagi menguji hatiku. Apakah saya ini cinta uang atau cinta Tuhan? Amin. Diuji saudara. Sebelum Tuhan mempercayakan berkat yang besar kepada kita, dia akan uji dulu hatimu, siap enggak? Lalu saya bilang gini, yowes berarti kita confirm berdua, rela ya 425 juta, rela Tuhan rela. Kita berdua saling menguatkan terus, say. Ini kan uangnya Tuhan, uangnya Tuhan loh ini. Ya kita ini kan cuma bendahara, tiap hari kita saling menguatkan, padahal ini memang enggak rela. Jujur enggak rela saudara. Lalu saya bilang begini, ya udah kita pelayanan dulu, kan kita ada seminar di Makassar. Nanti pulang dari Makassar 3 hari, kita hubungi dealer mobil yang di Semarang itu. Oke ya, oke. Kita berangkat ke Makassar. Sampai di Makassar, kita ditraktir makan sama pengusaha, itu rekan pelayanan kita di sana. Makan enak, kepiting, seafood. Kalau pendeta makan enak, fix itu ditraktir pengusaha. Nggak usah, saya jelaskan lagi nih di mimbar ini. Karena netizen ini perlu penjelasan. Kalau tidak dijelaskan mereka suka menghakimi, itu uang perpuluhan dipakai makan. Ya padahal itu dibayari saudara. Kita ini hamba Tuhan banyak yang kasihi. Ya, kau pelit jadi kau tidak bisa mengasihi pendeta. Hello. Nggak usah tepuk tangan Bu. Nanti disirikin lagi sama yang lain. Lalu saudara saya bilang sama pengusaha itu, Pak kita foto ya kepitingnya, kita kirim di grup. Saya punya grup hamba Tuhan yang suka seminar, ada Pak Pendeta Semarang itu. Ada pengusaha ini juga di dalam, kita kirim di grup ya, biar pendeta itu kepengen. Ya kita suka bercandaan gitu. Kirim, Pak Pendeta maaf kita lagi makan di Makassar nih seafood enak. Tiba-tiba dia kirim foto di grup, lagi di pinggir jalan sama istrinya. Terus kita semua kaget, kenapa Pak Pendeta di pinggir jalan? Pak ngapain di situ, kurang kerjaan? Mobil saya mogok. Terus saya bilang sama suami saya, kita ini dosa loh ya. Ya Tuhan, kasihan tuh pendeta mogok lagi di pinggir jalan. Terus saya bilang, ya udah nanti pulang dari sini kita langsung itu ya, atau sekarang aja telepon dealernya di Semarang. Pengusaha itu dengar, kenapa Bu? Jadi gini Pak, saya bersaksi, saya ini digerakkan Tuhan beliin mobil buat pendeta itu. Pengusahanya bilang gini, Ibu Debbie saya terharu
Orang Makassar Miko dong. Ibu Debi, saya terharu, Di. Kenapa ibu pendeta beliin mobil pendeta? Harusnya Mi yang beliin mobil pendeta, itu pengusaha. Saya bilang pengusaha sekarang sudah tuli semua, Pak. Jadi Tuhan suruh saya yang beliin mobil. Saya sudah cek itu harga mobil 425 juta. Terus pengusahanya bilang, Bu, kalau gitu saya ikut ya Bu. Saya separuh, ibu separuh ya. Boleh ya Bu? Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Perhatikan saudara. Kami sudah rela loh 425 juta. Tapi sering kali Tuhan tuh menguji. Abraham waktu disuruh persembahkan anaknya cuma satu-satunya. Dengan bercucuran air mata Abraham bawa anak yang ditunggu, yang dikasihinya. Dia bawa ke atas gunung Moria. Ya, anak Tuhan bilang persembahkan anak yang kau kasihi itu. Apa yang kau kasihi hari ini? Uang mungkin ada di hatimu. Lain kalau Tuhan bilang, Abraham persembahkan anakmu yang paling kau jengkel itu. Dengan sukacita Abraham bawa itu anak memang. Kenapa gak dari dulu Tuhan, baru sekarang kau minta. Udah dari dulu nih saya mau serahkan dia ini. Lain cerita toh. Tuhan minta yang dikasihi. Adakah uang di hatimu yang kau kasihi? Orang kalau cinta uang makin dia genggam, makin dia merasa kekurangan terus. Nggak cukup, dia makan terus. Lalu saudara, ya tiba-tiba bapak itu bilang, nanti saya berdua ya Bu, kita bagi berdua. Malah hari itu juga dia transfer, hari itu juga saya telepon dealer di Semarang, tolong dikirim Pak besok Senin, nanti tolong bapak kirim. Saudara, setelah itu apakah kami bertambah miskin? Nah, kami semakin diberkati Tuhan. Ya. Jangan engkau mencintai uang melebihi dari Tuhan. Sering kali yang Tuhan minta tuh yang paling kita kasih. Di dunia ini orang kalau nggak cari Tuhan, dia cari uang. Bahkan banyak yang jual Tuhan demi dapat uang. Tinggalkan Yesus, menyangkal Yesus demi ngeri. Ngeri saudara, jangan sampai uang yang menguasai hidup kita. Coba kita buka bersama Amsal. Ya, kita lihat Amsal. Amsal pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25. Amsal pasal 11 ayat 23 sampai 25. Keinginan orang apa? Benar, mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Kita bicara tentang menjadi orang benar atau orang fasik. Kalau engkau hidup menjadi orang benar yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua keinginan hatimu itu mendatangkan bahagia. Tuhan menggenapinya. Tapi sebaliknya orang fasik, orang berdosa, harapannya mendatangkan murka. Bahkan harapan itu mendatangkan murka loh. Kalau kau hidup dalam dosa, kau tidak bertobat. Lalu ayat berikutnya berkata, ayat 24, ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara, namun selalu, perhatikan saudara, bukan soal nilai atau jumlah. Tetapi bicara tentang sikap hati. Kekurangan bukan soal jumlah. Ada orang punya 20 miliar, dia bilang dia kekurangan. Dia takut keluarin uang ini karena aduh aku nih kekurangan, harusnya 60 miliar. Tapi ada orang cuma punya 100 ribu, dia punya sikap hati, Tuhan terima kasih engkau baik. Aku bisa makan, ya saya cuma tinggal punya 50 ribu, dipinjam orang 50 ribu. Saya memberi, kenapa? Karena saya merasa saya ini berkelimpahan. Ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan. Ini bicara soal sikap hati, mentalitas. Itu yang saya bilang tadi, mental miskin. Ada orang kaya mental miskin. Makanya dia gak pernah menabur. Ngasih perpuluhan juga takut. 1/10 itu saudara hanya untuk melatih. Kau gak mati kalau gak kasih perpuluhan, enggak. Tapi itu latihan bagi hatimu supaya Tuhan percayakan kau lebih besar. Ya, dikatakan di sana menghemat secara luar biasa tapi selalu kekurangan terus. Bocor yang lain-lain apalagi. Ayat yang terakhir ayat 15 berkata, ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan.
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Yang namanya kelimpahan itu bukan penuh, tapi meluber, tumpah keluar. Tumpah keluar, saudara. Mari kita punya mentalitas anak Allah. Jangan menormalisasikan pelit, bahaya. Orang kikir itu tidak masuk surga. Tidak percaya, buka Korintus. Yuk. 1 Korintus 6 ayat 9. Saya ngomong berdasarkan ayat aja. Karena saya ngomong pada tidak percaya nih jemaat-jemaat akhir zaman. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Siapa? Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, pemburit nih, boti-boti LGBT ini masuk di sini. Pencuri, terus apa orang? Orang apa? Pelit, ya. Pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak masuk surga. Jangan dipikir cuma orang bersinah. Ternyata orang kikir. Karena orang kikir pasti cinta uang. Uangnya tidak salah. Yang salah itu sikap hati kita. Ada orang, saudara, dia itu tenang tidur kalau dia habis hitung duitnya. Jadi duitnya dia taruh di rumah tiap hari, dia hitung terus. Ya, saya kalau hitung duit itu hati saya tenang. Saya bilang, ngeri banget ya, ngeri di. Jadi nyanyinya, hanya dekat duit saja, aku tenang. Ngeri, saudara. Ya, dengan jelas firman Tuhan bilang, hati-hati. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ingat, kita mati, kita tidak bawa satu apapun. Di saat-saat keadaan krisis seperti ini, jadilah orang-orang yang menabur kebaikan bagi orang di sekelilingmu. Kau bagi sembako sama orang miskin, kau tidak akan miskin. Kau tidak akan miskin. Yang menyebar harta semakin bertambah kaya. Karena kekayaan itu dari Tuhan, bukan tujuan hidup. Kalau orang menjadikan tujuan hidupnya itu kaya, makanya dia terjerat dalam berbagai-bagai penderitaan, menghalalkan segala cara, ya, akhirnya dia bisa jatuh dalam malapetaka. Saya berdoa, saudara. Kita berdoa, seringkali kita harus menahan diri dari kenikmatan-kenikmatan daging. Ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Tuhan larang kita beli ini, kita beli itu. Kalau Tuhan kasih tanda silakan. Asal itu ada tujuannya. Ya, kau beli mobil bagus karena saya banyak keluar kota, jadi saya perlu mobil bagus untuk keselamatan, untuk apa, silakan. Tapi kalau itu hanya untuk kepuasan diri, kesombongan, supaya dilihat orang, bertobat. Saudara tahu ketika Lazarus ada di pangkuan Abraham, saudara tahu ceritanya tentang orang kaya dan Lazarus? Orang kaya tiap malam pesta terus. Ada seorang pengemis yang selalu itu cuma hidup makan dari sisa-sisa pesta orang kaya ini. Tiap malam orang kaya ini pesta, makan enak, pengemis itu datang minta sisa makananmu dikasih. Satu saat orang kaya mati, pengemis mati. Nasib yang sama menimpa orang kaya dan orang miskin, sama-sama mati. Tiba-tiba waktu Bapak Abraham ada di sorga, orang kaya melihat Lazarus orang miskin duduk di pangkuan Abraham di sorga. Lalu orang kaya itu tanya sama Bapak Abraham, Bapak, kenapa dia di situ dan saya di sini tersiksa? Saya menderita, lapar, saya haus, saya kepanasan. Bapak Abraham menjawab, bukan begini, karena kau di dunia bersinah terus. Kau selingkuh terus, enggak. Karena selama engkau di dunia, engkau selalu menikmati yang enak, yang baik terus. Sedangkan Lazarus menikmati yang tidak enak terus. Sekali-sekali kenikmatanmu itu perlu kau tahan. Dan berbagilah, saudara, dengan orang-orang yang membutuhkan. Sampai hari ini, setiap bulan tanggal 1 saya memberkati puluhan hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Itu duit kalau saya pakai buat beli tas atau apa sangat bisa. Tapi enggak. Tuhan menaruh hati yang ayo kita rela untuk menjadi berkat. Jangan cinta
uang. Karena itu sangat berbahaya. Keadaan dunia mau seperti apa? Jangan takut hari-hari ini, percaya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Ya dan amin. Mau dunia berubah, harga berubah, harga naik, berkat Tuhan tetap sama atas hidup kita. Katakan amin. Dia mencukupi. Jangan bersungut-sungut, tetap berdoa dan katakan, Tuhan kami mau jadi berkat. Saya undang imam musik maju ke depan. Kita mau bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. Engkau cukupkan yang kami perlukan. Allah mencukupi keperluanmu, bukan keinginanmu. Jangan takut, jangan ragu. Kalau cuma masalah pakaian, makanan, Tuhan pasti akan mencukupi. Asal kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya mengelola berkat Tuhan, menabur, kembalikan milik Tuhan 10% itu cuma latihan bagi kita supaya kita gak pelit. Karena itu saudara, datang pada Tuhan, hampiri kasih karunia Tuhan. Bangkit berdiri.